Pengertian produktivitas. Produktivitas adalah ukuran efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif suatu sistem, individu, atau organisasi dalam mengubah input menjadi output. Secara umum, produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara hasil output yang dicapai dengan sumber daya input yang digunakan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi produktivitas. Produktivitas dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu faktor internal, keterampilan dan kompetensi, motivasi dan kepuasan kerja, manajemen waktu dan kepuasan manajemen waktu organisasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis produktivitas. Yang pertama itu produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja diukur dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan input berupa waktu dan tenaga kerja yang digunakan. Yang kedua yaitu produktivitas modal. Produktivitas tenaga kerja diukur dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan input berupa waktu dan tenaga kerja yang digunakan. Yang ketiga yaitu produktivitas manajerial. Produktivitas dalam suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen yang mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas di dalamnya. Peran manajemen tidak hanya terbatas pada pengawasan operasional, tetapi juga mencakup perencanaan strategis, penetapan tujuan, serta pengembangan sumber daya manusia agar setiap anggota tim dapat bekerja secara optimal. Yang keempat yaitu produktivitas total. Produktivitas total merupakan konsep yang mengukur efisiensi penggunaan seluruh faktor produksi dalam menghasilkan output. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Produktivitas merupakan unsur krusial yang menentukan keberhasilan baik dalam ranah individu maupun organisasi. Di tingkat pribadi, kemampuan mengelola waktu, sumber daya, dan tenaga secara efisiensi yang sangat mendukung pencapaian target serta kemajuan karir. Sementara itu, pada tingkat organisasi, produktivitas yang optimal tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing, tetapi juga mendorong inovasi dan berkelanjutan dalam bisnis serta pelayanan publik. Selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu pembahasan tentang ekivalensi. Ekivalensi adalah hubungan kesetaraan antara dua hal yang memiliki nilai, makna, fungsi, atau efek yang sama, meskipun berbeda dalam bentuk atau tampilnya. Dalam berbagai konteks, ekivalensi dapat memiliki makna yang sedikit berbeda, namun intinya tetap sama. Nah, selanjutnya itu konsep ekivalensi. Konsep ekivalensi digunakan dalam berbagai bidang seperti matematika. Dua objek dianggap ekivalen jika memiliki sifat yang sama dalam relasi ekivalensi. Yang kedua itu logika. Dua pernyataan dikatakan ekivalen jika selalu memiliki nilai kebenaran yang sama. Yang terakhir itu ya bahasa. Ekivalensi dalam penerjemahan berarti menyampaikan makna yang sama dari satu bahasa ke bahasa lain. Adapun kesimpulan dari ekivalensi adalah konsep kesetaraan dan berbagai disiplin ilmu yang menunjukkan bahwa dua entitas memiliki makna, fungsi, atau nilai yang sama meskipun tampak berbeda. Prinsip ekivalensi adalah konsep universal yang menunjukkan bahwa dua hal dapat dianggap sama jika memiliki efek atau fungsi yang setara, meskipun tampak berbeda dalam bentuk atau representasinya. Agar perbandingan perusahaan benar-benar ekivalen, mereka harus memiliki kesamaan dalam aspek keuangan, operasional, regulasi, dan strategi bisnis. Jika ada perbedaan, perlu dilakukan penyesuaian agar analisis tetap adil dengan mempertimbangkan faktor-faktor ukuran kinerja keuangan, sektor, dan model bisnis. Analisis ekivalensi dapat memberikan wawasan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan bisnis dan investasi. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, penyebab dan dampak peningkatan produktivitas. Penyebab meningkatnya produktivitas menurut Hasibuan 1996, produktivitas adalah perbandingan antara output dengan input
Jika produktivitas naik, ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi dan sistem kerja, teknik produksi, dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerja. Produktivitas kerja adalah kemampuan karyawan dalam berproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan. Seorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan diharapkan dalam waktu yang singkat atau tepat. Adapun dampak peningkatan produktivitas, lingkungan kerja yang sehat bukan hanya tentang kebersihan fisik dan keamanan, tetapi juga mencakup kesejahteraan karyawan serta menyeluruh. Kesejahteraan karyawan memiliki dampak yang signifikan terhadap produktivitas, motivasi, dan hubungan di tempat kerja. Selanjutnya yaitu meningkatkan kreativitas karyawan. Selain meningkatkan produktivitas karyawan, lingkungan kerja sehat secara fisik dan mental dapat meningkatkan kreativitas karyawan dalam berbagai cara, diantaranya yaitu mendorong kolaborasi dan meningkatkan inspirasi. Adapun kesimpulannya, makalah ini menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas, tidak hanya bergantung pada aspek individu seperti keterampilan dan motivasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor organisasi, lingkungan kerja, dan teknologi yang digunakan. Dengan pendekatan yang tepat, peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui optimalisasi sumber daya, efisiensi kerja, dan pemanfaatan teknologi yang sesuai. Selanjutnya itu materi yang keempat, yaitu siklus produktivitas dan tahapan produktivitas. Pengertian siklus produktivitas. Siklus produktivitas adalah rangkaian langkah yang terstruktur dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan output. Siklus ini melibatkan beberapa tahapan yang saling terkait, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga perbaikan berkelanjutan. Tujuan utama dari siklus ini adalah untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan peningkatan, penerapan, perbaikan, dan memastikan bahwa proses produksi atau operasional berlangsung secara lebih efisien dari waktu ke waktu. Adapun tahapan siklus produktivitas, yang pertama itu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Definisi pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas adalah proses yang digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan output dalam suatu organisasi atau sistem. Pada dasarnya, produktivitas mengukur kemampuan suatu entitas untuk menghasilkan lebih banyak output dengan jumlah input yang lebih sedikit. Dengan kata lain, pengukuran produktivitas memberikan gambaran sejauh mana sumber daya yang ada, seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi, digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun kesimpulan, dalam pembahasan mengenai manajemen produktivitas dapat disimpulkan bahwa siklus produktivitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan merupakan elemen krusial dalam mencapai efisiensi dan hasil yang optimal bagi organisasi. Proses ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas dalam jangka pendek, tetapi juga berupaya membangun budaya perbaikan. Setiap tahapan dalam siklus produktivitas berfungsi untuk memastikan bahwa organisasi dapat menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien untuk menghasilkan output yang maksimal dengan biaya minimal. Perencanaan yang matang akan menetapkan tujuan yang jelas, sementara strategi peningkatan produktivitas mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Implementasi yang tepat dari strategi ini disertai dengan evaluasi dan monitoring yang konsisten, membantu organisasi menilai pencapaian tujuan dan membuat perbaikan berkelanjutan.
Pentingnya pengelolaan produktivitas ini adalah agar organisasi tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Dari yang kelima yaitu evaluasi produktivitas. Evaluasi produktivitas. Evaluasi produktivitas penting dilakukan untuk mengetahui apakah telah terjadi peningkatan atau penurunan produktivitas pada suatu perencanaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tanpa melakukan evaluasi, penilaian terhadap suatu hasil pengukuran produktivitas menjadi rancu. Dalam arti, tidak bisa dilakukan apakah nilai produktivitas itu baik atau buruk. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Faktor-faktor yang berpengaruh langsung pada produktivitas adalah pengembangan teknologi, bahan baku, dan presentasi kerja para pekerja sendiri. Sedangkan faktor yang tidak berpengaruh langsung meliputi Aid Ratman 1987. Yang pertama yaitu faktor kemampuan kerja yang dipengaruhi keterampilan dan pengetahuan kerja. Yang kedua yaitu faktor motivasi, memberi pengaruh langsung pada prestasi kerja pekerja. Yang ketiga yaitu kondisi sosial pekerja, mendapatkan pengaruh dari keadaan organisasi yang baik, yang formal maupun informal. Adapun kesimpulan, produktivitas kerja merupakan kondisi untuk mengukur tingkat kemampuan dalam menghasilkan produk individual, kelompok, dan organisasi. Produktivitas ditentukan oleh dukungan oleh semua sumber daya organisasi yang dapat diukur dari segi efektivitas dan efisiensi yang difokuskan pada aspek-aspek, yaitu hasil akhir produk nyata yang dicapai, kualitas dan kuantitasnya. Yang kedua yaitu durasi atau lamanya waktu yang digunakan untuk mencapai hasil akhir. Yang ketiga yaitu penggunaan sumber daya secara optimal. Yang keempat, kemampuan beradaptasi dengan permintaan pasar atau pengguna. Produktivitas dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Penilaian produktivitas menitik beratkan pada upaya untuk memotret hasil yang telah dicapai secara objektif sebagai bahan dasar ketika dilakukan pengukuran. Adapun materi yang keenam yaitu perencanaan produktivitas. Perencanaan peningkatan sistem produktivitas. Perencanaan peningkatan sistem produktivitas seyogianya berdasarkan pada identifikasi akar penyebab penurunan produktivitas yang telah dilakukan dalam evaluasi sistem produktivitas. Program-program spesifik yang berkaitan dengan peningkatan atau perbaikan terus-menerus dan sistem produktivitas harus didesain berdasarkan informasi yang diperoleh melalui analisis dan evaluasi secara komprehensif dan mendalam terhadap sistem produktivitas perusahaan itu. Selanjutnya yaitu pengukuran produktivitas kerja. Pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Tujuan pengukuran ini adalah untuk menilai apakah efisiensi produktif meningkat atau menurun. Mengukur suatu produktivitas perusahaan dapatlah digunakan, yakni kuantitas hasilan, kuantitas pengguna, masukan tenaga kerja, sindungan dalam untuk keperluan pengukuran umum produktivitas tenaga kerja. Adapun kesimpulan, dalam melaksanakan target produktivitas, sumber daya manusia memegang peran penting. Sebab peran penting kegiatan perusahaan tidak mungkin dapat dilakukan dengan baik tanpa didukung oleh sumber daya manusia, walaupun alat dan perlengkapannya yang digunakan sudah lengkap dan canggih. Materi selanjutnya itu materi ketujuh, Productivity Improvement and Sustaining. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor paling penting yang mempengaruhi produktivitas. Kualitas tenaga kerja yang mencakup keterampilan,
pengetahuan, dan motivasi sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Karyawan yang terampil dalam berpengalaman cenderung lebih efisien dalam menyelesaikan tugas, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu teknologi. Teknologi merupakan salah satu pendorong utama produktivitas di era modern. Dalam banyak industri, penggunaan teknologi canggih telah mengubah cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan mereka. Misalnya, otomatisasi proses produksi dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Sebagai hasilnya, perusahaan yang mengadopsi teknologi baru seringkali dapat meningkatkan output mereka dengan biaya yang lebih rendah. Yang ketiga yaitu proses kerja. Desain proses kerja yang efisiensi adalah elemen kunci dalam meningkatkan produktivitas. Proses kerja yang tidak terstruktur atau tidak efisien dapat menyebabkan pemborosan waktu dan sumber daya. Adapun strategi peningkatan produktivitas, yang pertama itu pelatihan dan pengembangan karyawan, yang kedua yaitu investasi dan teknologi, dan yang ketiga yaitu pengembangan proses yang efisien. Adapun kesimpulannya yaitu peningkatan produktivitas merupakan aspek krusial dalam mencapai keberhasilan suatu organisasi. Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor seperti sumber daya manusia, teknologi, dan proses kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas. Kualitas tenaga kerja yang baik, penggunaan teknologi modern, dan desain proses yang efisien adalah kunci untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan perlu fokus pada pengembangan ketiga aspek ini untuk meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya itu rangkuman buku Produktivitas, Daya Saing, Kemajuan, dan Kemakmuran Bangsa. Bagian 3, meningkatkan produktivitas perusahaan dan lembaga. Selanjutnya itu pengertian value engineering adalah suatu metode sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan nilai suatu produk, proyek, atau proses dengan cara menganalisis fungsi-fungsinya, kemudian mencari cara alternatif yang lebih efisiensi dalam hal biaya tanpa mengorbankan kualitas, kinerja, dan keandalan. Yang selanjutnya yaitu fungsi value engineering. Value engineering akan membedakan dan memisahkan antara fungsi uang diperlukan dan yang tidak diperlukan, di mana dikembangkan alternatif fungsi uang memenuhi keperluan dan meninggalkan yang tidak perlu dengan biaya terendah dengan meneliti fungsi produk atau jasa tersebut untuk mencapai value yang optimum. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja manajerial melalui sertifikasi profesi berarti meningkatkan kinerja dan efisiensi manajer dengan cara memberikan pengakuan resmi atas kompetensinya. Sertifikasi membantu memastikan manajer memiliki kemampuan yang sesuai standar, mendorong profesionalisme, dan mendukung pengambilan keputusan lebih baik, yang semuanya berdampak langsung pada peningkatan produktivitas organisasi. Inovasi teknologi, entrepreneurship dalam meningkatkan produktivitas untuk memperkuat daya saing produk-produk nasional di era masyarakat ekonomi ASEAN membahas bagaimana inovasi dalam teknologi dan kewirausahaan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, khususnya dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Inovasi dalam teknologi dan kewirausahaan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki efisiensi, dan meningkatkan kualitas produk Indonesia sehingga dapat memperkuat daya saing nasional di pasar ASEAN yang sangat kompetitif. Mungkin itu saja pembahasan materi 1 sampai 7 dan juga resume buku Produktivitas, Daya Saing, Kemajuan, dan Kemakmuran Bangsa.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.